Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang layak untuk dipuja. Nama yang agung. Nama yang telah menebus kita. Kita mau arahkan hati kita, suara kita untuk memuji Tuhan.
untuk memuji menyembah nama Yesus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Yesus yang membebaskan setiap kami ya Tuhan, yang menebus setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tidak sekedar hanya mengeluarkan suara ya Bapa, tapi kami mau mengangkat hati kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan memuji Engkau dengan sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kita mau lirik kanan kiri kita memberikan senyuman kita. Walaupun mungkin terhalang oleh masker, tapi kita percaya di tempat ini ada sukacita, amin. Amin. Kita mau lebih semangat memuji nama Tuhan karena tak tertandingi kuasanya, perbuatan yang heran. Ya Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, dengan sayapmu, firman-Mu berkata kau besertaku.
Tuhan, berkat pertolongan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bisa berguna bagi hidup kami, dan kami mau belajar untuk mengaplikasikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-Mu pada pagi hari ini, berkati juga kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Gembala. Apa kabar? Kita akan melihat 2 ayat dari surat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pertama pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. Sudah dapat? Kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. 1, 2, 3. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sekali lagi, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Zaman ini kita perlu penghiburan, betul? Bukan kata-kata yang menakut-nakuti. Makanya kesimpulan dari surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18, hiburkanlah seorang akan yang lain. Kita perlu saling menghibur, bukan yang lain. Apa yang perlu kita hiburkan? Itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 mulai ayat 1. Nanti kita lihat ya. Saya akan khotbah dalam waktu singkat 2 pasal sekaligus. Kaget sudah. Yang pertama 1 Tesalonika pasal 4 ya. Nah sekarang kita lihat pasal 5 ayat 11. Pasal 5 ayat 11. Pertama tadi saling menghibur ya, dengan perkataan-perkataan ini. Sekarang yang kedua 1 Tesalonika 5 ayat 11, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah seperti yang memang kamu lakukan. Judul atau tema khotbah saya pagi ini, hidup dalam saling menghiburkan dan membangunkan. Hidup dalam saling menghiburkan dan membangunkan. Jangan orang bikin gelepak, tapi hibur, bangunkan. Ya. Hidup Kristen itu adalah hidup berkomunitas, bukan sendiri-sendiri jadi pertapa. Hidup Kristen itu seperti begini. Ada komunitas. Walaupun sulit, berusaha untuk berkomunitas.
Makanya ada yang datang ini dari Bandung. Coba yang dari Bandung angkat tangan. Yang dari Bandung. Walaupun jauh, tahu komunitasnya di sini. Dari Bandung juga datang, saudara-saudara. Dan dari mana-mana. Ada yang dari Karawang, dari Bandung, dari sana, Bojong, Tugu, ya kan? Dari sini, dari sana, jauh-jauh, tapi berkomunitas. Ada di sini. Sebentar saudara pulang, ada yang kedua. Sudah saudara. Jadi ada keterkaitan. Ada saling butuh. Ngapain kita ada di sini? Karena kita perlu apa? Memuji Tuhan pertama. Sebab Mazmur 103 itu judulnya Pujilah Tuhan. Karena Dia baik, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sudah saudara. Pertama, yang kedua, nah ini. Kita saling menghiburkan. Kita saling membangunkan. Dan kita saling menasehati. Saya sebagai gembala perlu dinasehati oleh saudara. Terutama oleh ibu gembala. Sebagai penolong. Saya sebagai gembala perlu menasehati. Sudah. Jadi ini kehidupan komunitas kita. Karena kita ini anggota tubuh, satu tubuh. Tubuh itu namanya gereja Tuhan, eklesia. Ya. Seperti tubuh, saling membantu, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkomunitas, yang siap dalam menantikan hari yang besar yang dinamakan hari Tuhan, Yom Yahweh, harinya Allah, di mana Dia janji akan datang kembali yang kedua. Bukan hanya Natal pertama, tapi Dia datang kedua. Dan ini yang kita nantikan. Nah, 1 Tesalonika pasal 4 dan pasal 5 itu berisi petunjuk-petunjuk untuk kita hidup siap sampai nanti Tuhan datang. Jadi 2 pasal dalam 1 Tesalonika ini memberikan petunjuk-petunjuk inilah. Kamu ini harus begini, ya. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan harus diekspresikan, harus dinyatakan dengan mengasihi sesama kita. Dengan cara menghibur, membangunkan, dan saling menasehati. Bukan sebaliknya. Seperti gereja di Galatia. Coba apa yang dilakukan oleh gereja di Galatia? Galatia pasal 5. Mari kita lihat. Galatia pasal 5. Ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kepada gereja di Galatia, Rasul Paulus, rasul yang sama yang nulis 1 Tesalonika ini, dia bilang, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, ini Paulus itu sebagai seorang ayah tahu. Ya, istilah gua makan loh. Sebelum makan pasti digigit. Nah, ini orang Galatia ini saling menyalahkan.
Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awas supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, lalu kita lihat apalagi yang diperbuat oleh orang Galatia. Ayat yang ke-25, Galatia 5 ayat 25 dan 26 ya. Kita baca 2, 3. Jikalau kamu oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, apa dipimpin oleh Roh ini? Ini 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini ya. Jadi kepada orang Galatia ingat, orang gila itu bukan hanya gila yang keluyuran ya, tapi gila hormat. Gila hormat. Gila hormat itu bagaimana? Saling nantang. Ayo, siapa yang berani? Lalu saling mendengki. Lalu orang gigit, lalu telan, lalu binasa. Nah, ini suku zaman ini kita perlu kembali kepada Alkitab. Bahwa ada gereja-gereja yang semacam itu, ya. Nah, kita jangan, saudara. Kita jangan seperti ini. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang sedikit lucu. Ada 2 anak. Yang satu ditanya, kamu jadi apa? Anak ini bilang kepada gurunya ini, saya mau jadi dokter. Bagus. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. Kamu jadi tentara? Oh, coba kamu buka mulut. Sekarang kan orang takut dibuka mulut, betul tidak? Makanya mulutnya ditutupi. Sudah. Coba buka mulut. Kamu ompong. Kamu ompong. Kalau ompong gak bisa jadi tentara. Ini anak karena ingin jadi tentara, dia sudah punya strategi apa yang harus dilakukan tentara. Gak bisa, gurunya bilang gak bisa jadi tentara, ompong. Pak, kan kalau tentara itu tembak-tembakan, bukan gigit-gigitan, katanya gitu. Jadi saudara-saudara, gak jadi tentara juga bisa saling gigit, bisa saling telan. Zaman ini perhatikan, kalau kita betul-betul dipimpin oleh Roh, ini jangan sampai kita terjadi begitu, ya. Kita harus ikuti apa yang petunjuk-petunjuk Roh, dan Roh itu memakai manusia untuk mengatur kita. Dalam hal ini kita diatur juga oleh pemerintah. Jaga jarak katanya. Maksudnya apa? Hindari kerumunan. Kalau datang cuci tangan katanya. Pakai masker. Ini semua petunjuk-petunjuk bagaimana kita berkomunitas. Nah, bukan hanya di gereja tapi di mana-mana sekarang, saudara-saudara. Ini kita bukti dipimpin oleh Roh itu melalui manusia. Demikian juga kita berkomunitas harus mau siap dipimpin oleh Roh dengan cara kita lihat petunjuk-petunjuk apa yang perlu kita lakukan, baik di rumah saudara masing-masing maupun di komunitas kita di gereja, ya. Nah, tadi dikatakan saling bernasehat. Dalam pasal 4 1 Tesalonika kita kembali, saudara-saudara. Nah, bagi saudara yang suka menyelidiki firman Tuhan, itu baik sekali, sehingga saudara di rumah bisa menjadikan ini bahan pelajaran. Saya waktu khotbah Natal itu khotbah di mana, Van?
Ivan mana Ivan? Oh di sana ya. Saya tergerak dengan satu buku. Bagaimana jikalau Yesus tidak lahir? Si Ivan tulis. Ini bahasa Inggris. What if Jesus has never been born? Tadi malam kamar saya ada yang ketuk. Saya dibiarin aja, ketuk lagi. Tahu-tahu si Adi buka pintu. Ivan mau ketemu. Ivan tadi di sini, yang di sini nih. Lihat, Om, saya beli buku yang Om katakan di dalam khotbah Natal. What if Jesus has never been born? Bagaimana kalau Yesus tidak dilahirkan? Saya lihat wah ya. Lihat, sekian dolar, pakai dolar karena bahasa Inggris sudah saudara. Ya. Jadi ini saya belum pernah baca buku itu. Tapi ada orang yang relakan pesan, ya. Nggak tahu di mana saya. Sekarang gampang online sih ya. Jadi ini saling. Lalu atas dasar judul buku itu saya bikin satu khotbah. Bagaimana kalau Yesus tidak lahir, tidak pernah lahir? Dan kemarin di Kerawang saya bagikan khotbah itu. Bahasa Indonesia khotbahnya saudara. Saudara yang tertarik kepada pelajaran itu, saudara bisa minta melalui Sherdy atau melalui siapa ya. Ada berapa nanti saya fotokopikan untuk saudara pelajari. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 4, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 8, tentu saja ini terlalu panjang ya. Saya khotbah 2 pasal. Maka pertama yang perlu di dalam kita hidup berkomunitas ini, kita perlu hidup Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa baca pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8 ya. Tapi untuk singkat saya ingin saudara baca ayat 1 sampai ayat 3 saja. Silakan Faren. Di sini aja lah, jangan jauh-jauh. Pakai kursi. Baca ayat 1 sampai ayat 3. Cepat lah. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Terus sampai 3. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu. Kami berikan kepada kamu. Atas nama Tuhan Yesus. 3. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya sudah sampai di. Nanti di sana aja bacanya ya. Supaya jangan kamu supaya kamu kudus dan kamu menjauhi percabulan. Jadi dalam ayat 1 tadi supaya kamu hidup berkenan kepada Allah. Ini pertama. Supaya kamu hidup berkenan pada Allah, yaitu kamu hidup dalam pengudusan. Di antaranya jauhi percabulan. Saudara-saudara, kita lihat zaman ini, hidup di dunia ini sudah banyak yang tidak berkenan. Saya tertarik kepada berita bahwa Presiden Amerika yang sekarang itu 2 menterinya itu lucu, saudara-saudara. Yang satu menteri ini adalah seorang pria yang jadi wanita. Wajahnya wajah pria, tapi semuanya wanita. Yang satu lagi saya tidak terlalu jelas menteri apa.
adalah menteri yang waktu pertama kali rapat dia memperkenalkan bahwa suami saya master ini. Ya laki-laki. Tapi dia bilang suami saya laki-laki lagi. Jadi itu artinya dia laki-laki tapi ngaku bahwa suaminya itu Tuhan ini. Berarti dia gay atau homo. Ini baru dua menteri ya. Laki-laki yang jadi perempuan, laki-laki yang punya suami. Ini awal. Kaget saya dapat dari Pak Timotius Subekti. Coba lihat. Zaman ini memang diwarnai oleh yang begitu, saudaraku. Makanya hal pertama kita harus tahu hidup Kristen itu bukan harus tinggi jadi menteri. Menteri kita kesehatan diganti, ya kan? Karena mungkin dianggap kurang bisa. Sekarang Kapolri orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini bisa saja, saudara, begitu. Bagi kita itu urusan masing-masing di dunia politik. Tapi bagi kita, hal pertama yang harus kita tahu, jangan ini menanti kedatangan Yesus, hidup kita harus berkenan kepada Allah. Harus kudus. Kudus dari kata kados, bahasa Ibraninya artinya separated from, terpisah dari yang tidak kudus-kudus. Di antaranya ini, jauhi percabulan. Percabulan itu bisa dengan diri sendiri, bisa dengan orang lain, dan bisa dengan dan segala macam. Ini zaman sekarang, karena manusia harus tinggal terus di rumah. Memang enak tinggal di rumah. Di rumah juga tidak enak, di luar juga tidak enak kalau buat orang yang tidak berkenan kepada Allah di mana saja. Tapi bagi orang yang tahu saya hidup berkenan di mana saja, dia akan menjaga diri, saudara-saudara. Makanya kita perlu berkenan kepada Tuhan dengan kita menjauhi yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ini rawan zaman, istilahnya karena rentan. Semua orang rentan untuk cabul, saudara, untuk tidak baik. Ya. Sebab itu tugas kita ya. Kalau pendeta ada ngomong sedikit tentang ini nasihat, ini supaya kita bukan apa-apa, saudara. Dan saudara juga kalau lihat hamba Tuhan tidak berkenan, tidak baik dalam soal-soal itu, kasih tahu, nasihati, nggak apa-apa. Jadi kita saling menghiburkan, saling menasehati, sebab menjelang hari Tuhan. Saya tidak mau terlalu lama, saudara pasti ngerti lah. Yang kedua, hidup Kristen bukan hanya perlu berkenan, tapi dalam kasih persaudaraan. Ya. Pasal 4, kalau saudara baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Pasal 4 ayat 9 sampai 12 dimulai dengan ayat 9. Coba ya. Kita baca 2 ayat pasal 9 ayat 2 ayat saja ya. Ayat yang ke-9 kita baca 2, 3. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ayat 11 dan 12. 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang,
untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Yang kedua, bukan hidup berkenan kepada Allah, tapi hidup dalam kasih persaudaraan. Ya. Untuk kita mengasihi dalam kasih persaudaraan, perlu kita mengerti kewajiban hidup sehari-hari. Dalam ayat 11-12 tadi. Bekerja, kehormatan untuk tenang, bekerja, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bahwa kita sendiri kerja, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu kewajiban hidup sehari-hari. Kita perlu rajin, tangan kita perlu bekerja. Ini banyak orang pikir ini zaman susah enggak ini. Tapi kalau mau kerja, mesti hidup. Supaya jangan kita tergantung dari orang luar. Saudara pikir kerjaan saya ini hanya ngulik khotbah? Tidak. Coba tanya orang di rumah ini. Tanya kepada Faren. Masa tugasnya sudah habis 1 tahun ya Faren ya. Tanggal 21 kemarin. Tapi sampai kemarin sore saya bekerja sama dia. Ya Faren ya. Kerja sudah. Nah, Anda yang lihat Ibu Gembala dan coba saya bilang, Rat lihat ini. Ada perubahan tidak? Iya ya, enak sekarang dilihatnya. Dulu kan genteng numpuk-numpuk di sana. Sekarang, tapi tidak sekaligus karena saya kerja juga terbatas, membatasi. Tidak boleh terlalu lelah dan lain sebagainya. Jadi ini, jangan saudara pikir bahwa hidup Kristen itu, sekarang nggak usah kerja, udah tidur aja terus. Lihat HP aja terus. Ya saya juga lihat HP sekarang hebat. Saya telepon kemana-mana, saudara. Ini juga pekerjaan. Saya terbang kemana-mana, walaupun tidak bisa terbang langsung, tapi ya suara saya terdengar di mana-mana. Yang ada ini saya doakan, yang ada itu saya hiburkan dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah contoh bagaimana kita hidup di dalam zaman ini. Saya bilang justru 1 tahun lebih sekarang ini 1 bulan saya lebih banyak terbang. Apa yang terbang? Suara saya kemana-mana, saudara. Saling menghiburkan apa yang ada saya dengar dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kemarin juga saya ngobrol sama Faren ya. Mbak, kamu lihat, saya jarang ngobrol lama dengan anak-anak kandung sendiri. Tapi saya ngobrol dengan Faren kemarin dari hati ke hati ya. Saya bilang bukan soal kandung apa bukan kandung. Tapi ini yang saya bisa kasih, hati saya kepada kamu. Sudah. Jadi ini kasih persaudaraan. Saya bilang kamu datang ke sini 1 tahun itu tidak masalah. Ada yang sampai 21 tahun lebih sekarang seperti Pak Kartono. Ada yang 1,5 tahun, Yodi di Lampung. Ada yang 7 tahun, Saudara Mika sekarang di. Tapi ada suatu, bukan orang lain, kasih persaudaraan. Bukan soal kandung apa tidak kandung. Di Tarutung orang Batak 3 orang ya. Marganya seperti Pak Arifin ya Pak, Sinaga. Tapi ada. Kita tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana gerejanya sekarang dan lain sebagainya. Ada ikatan. Bukan soal Cina sama Cina, tidak. Tetapi bagaimana hati. Bukan soal Cina sama Ambon,
Saya pernah di Ambon dulu. Sudah. Makanya saya ngomong kadang-kadang pakai logat sana ya. Sudah. Jadi ini suku, apalagi kita satu gereja ini. Apa kita terikat satu dengan yang lain dalam kasih persaudaraan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hanya ada 4. Yang ketiga, hidup Kristen yang penuh pengharapan. Ini pasal 4 ayat 13 sampai 18. Pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya hanya baca beberapa ayat saja. Ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara nanti baca di rumah sampai ayat terakhir 18 ya. Apa yang dibicarakan tentang orang yang sudah meninggal. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hidup Kristen yang penuh dengan pengharapan. Gimana dengan orang meninggal? Orang meninggal ditulis di dalam ayat-ayat ini. Yang sudah meninggal, tapi kalau nanti Yesus datang di angkasa, dia akan dibangkitkan lebih dulu. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Yang sudah meninggal, bangkitkan, lalu sama-sama dengan kita terangkat ke sana. Ya. Jadi dengan lain perkataan, kalau orang udah waktunya meninggal mau diapain? Jangan terlalu aneh. Ya, seperti siapa saudara kita yang belum lama meninggal, masih muda, Ius ya. Sudah meninggal, Tuhan udah dia bebas, nggak usah pakai masker lagi. Waktu di peti di maskerin enggak apa pakai masker lagi. Ya sudah, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang setengah, ya sudah. Tapi tidak masalah, sebab di dalam dunia itu hanya ada 2, hidup atau, tapi banyak yang hidup sudah setengah mati. Sedikit-sedikit mati gua sudah setengah mati ya. Kita ini hidup, makanya kita harus banyak katakan soal kehidupan, soal harapan-harapan, bukan soal. Sudah saudara, ini hidup Kristen yang penuh pengharapan, bukan penuh dengan kekhawatiran, bukan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan, nah itu apalagi yang pertama tidak berkenan, malah ngaco jadinya. Saudara pikir kalau musim gini nggak ada hidup muaskan hawa nafsu, tetap ada. Kalau yang tidak bertobat tetap sudah saudara. Ini yang disayangkan. Nah zaman ini kita perlu. Padaku, kata Paulus, hidup adalah Kristus. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Kristus? Apa yang kita bisa lakukan buat Kristus dan buat sesama? Lalu nggak usah takut soal kematian. Karena apa? Karena orang mati dibawa Allah bersamanya. Apa nggak enak dibawa Allah bersamanya? Dibawa presiden aja udah, dipanggil presiden aja sudah, ini apalagi dibawa sama Allah. Tapi bagi seperti saya bilang, Tuhan jangan dulu bawa saya masih mau melayani. Saya masih ingin memberikan khotbah-khotbah. Kalau sudah selesai tugas di dalam dunia ini, ya kalau sampai Tuhan datang kita masih hidup, kita diangkat, gak ngalami kematian lagi.
Kalau kita mati sebelum Tuhan Yesus datang, ya di bawah Allah, nanti tinggal tunggu aja rapture, pengangkatan, saudara-saudara. Yang mati, yang hidup tidak akan mendahului dalam ayat-ayat kalau saudara baca, ya. Yang ini dibangkitkan dulu, lalu kita nyusul. Ketemu lagi, ya, nanti di angkasa. Baru Tuhan akan melakukan pemerintahan 1000 tahun. Dalam kitab Wahyu saudara bisa baca. Jadi hidup Kristen yang penuh pengharapan. Kenapa khawatir saudara? Ya, ada harapan. Kalau batuk, makan obat batuk, jangan dibiarin aja, betul tidak, saudara? Kalau pilek, makan obat pilek, jangan biarin. Karena yang besar itu awalnya dari yang kecil. Jadi apa yang kita harus lakukan kita? Harapan. Penuh dengan harapan. Bukan penuh dengan keputusasaan. Penuh dengan keluhan. Penuh dengan ketakutan. Ini tambah sengsara kita punya hidup, saudara-saudara. Ya. Dan yang terakhir, hidup dalam kesiapan dan kesadaran. Persiapan untuk hidup yang akan datang. Kita perlu sadar, perlu siap. Ini kalau saudara baca dalam pasal yang ke-5. Ya. Kalau saudara baca pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, ini diungkapkan. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Saudara baca di dalam pasal 5 1 Tesalonika ayat 1 sampai 11. Untuk mempersingkat, saya ingin hanya baca ayat 6 saja. Pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, jangan seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga. Nah, ini kesimpulan. Bagaimana hidup dalam persiapan. Orang yang bersiap seperti di istana, tentara yang jaga, itu tidur atau berjaga dan sadar. Saya pernah ngelewat di Istana Bogor, jalan. Waktu itu saya berhenti di tengah-tengah. Bukan di Bogor, di Bandung. Di Bandung nggak ada istana ya. Ya Istana Bogor, lupa saya. Waktu itu ada pelayanan. Saya berhenti, saya melihat yang ada rusa-rusa itu ya. Ada kijang-kijang kan. Begitu saya berhenti, yang jaga itu langsung suruh jangan jalan. Kenapa dia suruh? Karena dia jaga. Peraturannya memang begitu, saudara-saudara. Jadi dalam zaman sekarang bukan kita tidak boleh tidur, tetapi kesadaran. Siap dan sadar. Sewaktu-waktu kita bisa diangkat oleh Tuhan. Hidup-hidup, sewaktu-waktu kita juga bisa mati. Jadi kita perlu tahu bahwa kita ini udah siap. Tidur itu maksudnya secara rohani tidur ya. Gak mau tahu, pokoknya gak mau kerja, gak mau tahu kewajiban-kewajiban kita. Kita secara rohani tidur. Nah itu sebabnya zaman ini kalau saudara, saya percaya saudara ada di sini, berarti saudara siap berjaga-jaga dan sadar ya. Walaupun pakai masker, walaupun agak sulit, kita tidak seperti biasa bisa sama tanpa jarak ya kan. Sekarang John sama istri harus jauh-jauhan. Biasanya ibu sama bapak sama-sama ya. Sekarang harus. Tapi ini diikuti aja saudara-saudara. Nah itu sebabnya aku hidup dalam kesiapan dan kesadaran. Sewaktu-waktu kita bisa
diangkat hidup-hidup, atau sewaktu-waktu kita juga bisa mengakhiri hidup, itu bisa. Hanya ya sadar. Satu ketika seorang nabi sudah putus asa, saudara. Aduh, saya udah dimusuhi sama ratu, dan ratu sudah ngancam saya buat kabur. Ada di satu gua. Tuhan sediakan makan roti bakar sama isinya tentu saja sama kendi air. Tuhan bilang, kamu kenapa ngapain di situ aja? Habis saya sudah payah. Hidup saya sudah tergantung dari nasib aja. Tuhan bilang makan. Perjalanan kamu masih jauh. 40 hari kamu harus jalan terus menghindari bahaya. Kamu harus makan, minum. Maka si nabi ini makan, lalu minum. Lalu dikatakan dari makanan, minuman yang dimakan, diminum oleh nabi itu, dia dapat kekuatan baru untuk berjalan terus. Jadi kita juga zaman ini ya harus perhatikan makanan, harus perhatikan apa yang kita makan ini. Seperti kemarin terjadi, anak bayi dipaksa minum miras. Pak, miras bukan, Pak? Bukan miras. Oh, bukan minum. Gak apa-apa ke gereja bawa minum, gak apa-apa, saya juga bawa minum. Lebih baik hangat, saudara-saudara. Jadi dari kekuatan yang timbul dari makanan dan minuman, nabi itu pergi. Nabi itu bisa berjalan. Jadi kita juga harus tetap berjaga, sadar, kita perlu sehat. Jangan tidak memperhatikan itu, saudara. Ini persiapan. Jangan tambah lemes, tambah loyo. Perlu makan obat. Jangan dibiarin, saudara-saudara. Ya, ini artinya hidup berjaga-jaga dan sadar. Ya. Jangan sampai kita sembarangan, saudara-saudara. Ada 4. Hidup Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Hidup Kristen dalam kasih persaudaraan. Hidup Kristen yang penuh dengan harapan. Yang keempat, hidup dalam kesiapan dan kesadaran. Sebagai penutup, mari kita baca pasal yang kelima, ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama sebagai penutup. 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan berarti kita nggak boleh tidur. Ya waktu kita melek ya kita melek, betul tidak? Tapi ingat, kita juga perlu hidup istirahat dengan cara tidur. Jadi Yesus sudah mati bagi kita. Sebab itu entah kita berjaga-jaga seperti sekarang melek, entah kita tidur. Berapa jam satu hari tidur? Jadi bukan berarti kita nggak boleh tidur. Kita berjaga-jaga, kerja ya kerja. Tapi kalau kita tidur ya kita tidur. Ya, kita hidup bersama-sama dengan ini. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hidup bersama-sama dengan Tuhan itu paling tenang, sudah. Ya. Hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan. Hanya kalau bersin harus ditutupinnya pakai
masker. Jadi maskernya harus Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Hidup bersama-sama dengan Dia. Indah sekali. 2 pasal ini saya khotbahkan, tapi tidak dibaca semua ayatnya. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Seperti wanita yang mengurapi. Kami kembali bersyukur Tuhan saat pagi hari ini buat kasih-Mu, buat firman-Mu juga yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami membuat bekal kami hidup untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa berjaga-jaga akan hidup ini, kami senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman-Mu. Terima kasih juga buat Bapak Gembala kami yang Tuhan berikan kesehatan, pantau terus kesehatannya, berjaga-jaga terus berikan hikmat, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu boleh menyenangkan hati kami dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita akan kembali ke rumah dan kita akan menerima doa berkat, ada beberapa pengumuman. Sekali lagi nanti Bapak Ibu setelah ibadah bisa keluar melalui pintu depan maupun samping ya, dan bisa memberikan dan memasukkan persembahan di kantong yang sudah tersedia. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih untuk setiap pemberian-pemberian yang sudah diberikan oleh sidang jemaat, baik dana misi, dana pembangunan, dana sosial, dan juga persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi atau sakit yang kita kondisi lingkungan, kami mengharapkan atau gereja mengharapkan Bapak Ibu semua sidang jemaat untuk bisa tetap menjaga kesehatan dan juga untuk jujur terhadap
pemimpin rohani ya untuk memberitahu kondisi, mungkin kalau Bapak Ibu atau keluarga ada yang sedang mengalami sakit ya. Jadi biar kita bisa mendoakan, kita bisa juga sama-sama saling menjaga gitu ya. Sepertinya sekian pengumuman. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini, ibadah yang pertama. Nanti Bapak Gembala akan tampil ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih. Ulurkanlah tanganmu serta terimalah berkat, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Berkat ini terus saudara terima mulai dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.